Shalom shalom anak-anak hebat semua. Apa kabar kalian ini? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar pembelajaran bab ke-11. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk mengikuti pembelajaran ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan agar pembelajaran pada hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh mengingat Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar anak-anak untuk setia dan taat Tuhan di dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dan sukacita melimpah Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-11. Judulnya adalah peran Roh Kudus ya. Peran Roh Kudus. Mem April akan bacakan, kalian lihat buku paketnya di halaman 72 ya. A. Menyadari dosa. Menyadari dosa. Banyak orang berbuat dosa tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, iras. Nah, itu adalah banyak orang yang berbuat dosa nggak merasa bersalah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sama awalnya mungkin dia berbuat dosa merasa gelisah, merasa takut. Tapi kalau dosa itu terus kita lakukan, terus kita ulang-ulang, maka kita tidak akan merasa bersalah lagi. Ya sudahlah, aku sudah pernah melakukannya, ya nggak malu lagi gitu loh. Itu kebanyakan orang. Tapi memang perlu yakin kalian bukan anak-anak seperti itu ya. Ingat, ketika kalian sudah berdosa, berbuat satu kesalahan, meminta ampunlah, meminta maaflah, supaya kalian tidak terus melakukan dosa yang sama lagi ya. Ira selalu datang cepat ke sekolah. Setiap kali ada pekerjaan rumah, ia akan menyalin dari buku Rara, teman sekelasnya. Ira selalu mendapatkan nilai bagus seperti Rara. Rara tidak dapat menolak paksaan Ira. Rara takut kepada Ira. Ira tidak segan menjambak rambutnya kalau ia menolak memberikan contekan. Rara mengalah karena takut. Ia tidak dapat melawan Ira. Sampai suatu saat Rara harus pindah sekolah, mengikuti orang tuanya ke kota. Di sana Rara bebas dari tekanan Ira, sedangkan Ira tidak dapat berbuat apa-apa selain belajar keras. Ira sadar bahwa mencontek itu dosa. Sekarang Ira harus belajar sendiri. Teman-teman lain menjauhi Ira. Mereka tidak ingin mendapat masalah dengannya. Ya Tuhan Yesus, ampunilah. Teman lain menjauhi Ira. Sebentar. Ia harus belajar sendiri. Teman-teman lain menjauhi Ira. Mereka tidak ingin mendapat masalah dengannya. Ya Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya berjanji akan tekun belajar dan tidak akan mencontek lagi. Ira berdoa. Malam itu ia berjanji dalam hatinya akan menulis surat kepada Rara di kota. Ira akan memohon maaf kepada Rara. Roh Kudus menyadarkan Ira bahwa dosa tidak akan memberi keberhasilan. Dosa akan mendatangkan kegagalan. Roh Kudus menolong Ira untuk berdoa mohon ampun kepada Tuhan dan meminta maaf kepada Rara juga. Dosa akan menjauhkan kita dari berkat yang melimpah. Mungkin kamu akan pernah melakukan dosa dengan alasan yang baik, ingin menolong teman, kamu memberi sontekan atau menolong temanmu mengerjakan tugasnya. Apapun alasannya, dosa tetap menjadi dosa. Kadangkala kamu harus bersedia dijauhi teman karena kamu tidak mau berkompromi dengan dosa. Adakah teman yang mengajakmu berbohong? Jangan mengikuti ajakannya. Berkatalah jujur agar Tuhan menolongmu menjauhi dosa. Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosanya agar manusia kembali ke jalan yang benar dan melakukan kebenaran. Ya, benar sekali. Contohnya seperti Ira dan Rara tadi. Ira datang ke sekolah pagi-pagi bukan karena apa-apa, tapi karena dia punya niat yang jahat. Dia ingin menyalin pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari Rara. Rara tidak dapat menolak gitu ya, karena takut dijambak rambutnya, dibenci gitu ya. Akhirnya Rara memberikan gitu. Dan Ira dengan dapat nilai bagus terus seperti Rara. Padahal itu adalah si contekannya dengan Rara. Akhirnya Rara pindah ke kota, Iranya kelimpungan. Iranya jadi bingung. Dia harus bekerja keras untuk belajar. Dan akhirnya dia menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah dan dosa ya. Jadi dia mohon ampun sama Tuhan. Dia berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan dia dengan
berani meminta maaf, menulis surat kepada Rara gitu ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan Ira akan kesalahan yang dilakukannya. Begitu juga dengan kita. Jika kita sudah berbuat dosa, ada satu Roh Kudus, ada satu penolong yang mengingatkan kita akan dosa kita itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan berperan menyadarkan kita, membuka hati kita bahwa apa yang kita lakukan adalah dosa. Kita segera minta ampun sama Tuhan dan juga meminta maaf kepada orang yang sudah kita buat dosa itu ya. Kita harus berani bertanggung jawab ya, supaya Roh Kudus yang menyadarkan kita agar kita kembali ke jalan yang benar dan kita juga melakukan kebenaran itu ya. Oke dong ya. B, membimbing kepada kebenaran. Sore itu tidak seperti biasa. Setelah selesai membersihkan kebun, Pak Kirman duduk istirahat di teras belakang. Sudah 20 tahun dia bekerja di rumah Pak Gino. Keluarga itu baik sekali, tapi Pak Kirman merasa malu untuk minta tolong lagi. Istrinya sudah 4 hari demam di rumah. Dia tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Minumnya di sini, Pak. Mbok Neni menyajikan kopi dan meletakkannya di meja kecil di ruang belakang. Pak Kirman masuk hendak minum. Matanya menangkap tumpukan uang di atas kulkas dekat meja itu. Istriku sakit, hatinya berbisik lirih. Pak Kirman terpaku beberapa saat menatap uang itu. Tangannya ingin meraih, tetapi hatinya takut. Entah kenapa, beberapa saat berlalu, diminum ya Pak. Seru Mbok Neni pelan mempersilakan, tetapi seperti petir di telinga Pak Kirman. Ia gugup dan terdiam. Ada apa Pak Kirman? Tidak biasanya, kata Mbok Neni. Wanita tua itu lalu mengajaknya duduk di teras belakang. Anu Mbok, istri saya sudah 4 hari sakit, tapi saya tidak bisa membawa ke dokter Mbok. Pak Kirman tertunduk lesu dan malu. Hampir saja ia mencuri. Mbok Nani sudah mengenal mereka selama bekerja di rumah Pak Gino. Keluarga sederhana yang jujur. Mbok Neni sebatang kara sekarang. Bekerja di rumah itu sejak masa remajanya. Keluarga Pak Gino sudah seperti anaknya sendiri. Mbok Neni masuk ke dalam lalu duduk lagi di sebelah Pak Kirman. Bawa istrimu ke dokter biar lekas sembuh. Ia memberikan sejumlah uang di tangan Pak Kirman. Itu uang yang tadi ada di atas kulkas. Pak Kirman meneteskan air mata. Diciumnya tangan keriput wanita tua itu. Terima kasih Mbok, maafkan saya Mbok. Mbok Neni memegang bahunya. Lekaslah pulang. Mbok Neni tersenyum haru. Pak Kirman bergegas pulang. Digenggamnya erat uang itu. Hampir saja ia mencuri. Bisikan halus di telinganya tadi begitu kuat mengingatkan bahwa mencuri itu adalah dosa. Roh Kudus dapat bekerja melalui hati nurani, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Pak Kirman mendengar bisikan itu sehingga ia terhindar dari dosa. Pada saat melawan dosa, ia telah melakukan yang benar dan Tuhan punya cara mengatasi masalahnya. Mbok Neni digerakkan Tuhan untuk memberikan uang tanpa harus mencuri. Pak Kirman dapat membawa istrinya ke dokter. Pernahkah kamu tergoda untuk berbuat dosa? Adakah suara kecil yang mengingatkan kamu? Selama kamu taat pada pimpinan Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kamu pada kebenaran. Dengarkanlah dan taatilah suara Roh Kudus, ya. Ingat, ini sangat terharu Mem April membaca ini gitu ya. Pak Kirman dia menginginkan membawa istrinya ke dokter karena sudah sakit, tapi dia tidak punya uang. Begitu dia melihat uang yang dia tidak tahu itu uang siapa, ada 2 bisikan yang jahat dan bisikan yang baik. Bilang ambil uangnya, bawa istrimu, ambil uangnya. Tapi bisikan Tuhan lebih kuat. Jangan, itu dosa. Jangan, itu dosa. Puji Tuhan Pak Kirman melakukan yang benar. Dia taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Ketika kalian diperhadapkan ingin berbuat dosa, di hadapan kalian ingin berbuat dosa, hal kecil, mencontek saat di rumah. Mem April, guru-guru yang lain, bahkan orang tua kalian tidak bisa melihat apa yang kalian lakukan ketika kalian ulangan, mengerjakan dengan jujur atau mencontek. Tapi mata Tuhan melihat apa yang kalian lakukan. Ketika kalian mengalami kesulitan, minta tolonglah kepada Tuhan, bukan berbuat dosa. Dan taatlah pada hati nurani kalian yang baik.
Karena itu adalah Roh Kudus yang berbicara di hati nurani kalian. Ya, ketika hati nurani kalian bilang, jangan, di atas meja ada uang, kalian pengen jajan, ambil jajan, tapi Roh Kudus membisikkan dengan lembut, jangan, itu dosa, lebih baik minta, jangan ambil. Nah, lebih baik kalian meminta, bolehkah aku ambil uang itu untuk jajan, aku pengen jajan. Pasti akan diberikan orang tua kalian kalau kalian jujur, ya. Jadi taatlah kepada Roh Kudus dalam hati nurani kalian, itu berbisik kuat. Karena saat kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Ingat, ketika kalian mengalami seperti itu, cepat-cepat berdoa, mohon pertolongan Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, maka Roh Kudus akan membimbing kita, ya. Oke, yang C, membimbing untuk bertobat. Onesimus, seorang budak yang bekerja di rumah Filemon. Suatu hari ia melarikan diri karena melakukan kesalahan. Budak yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukumannya. Onesimus bertemu dengan Paulus. Paulus melayaninya dan Onesimus bertobat. Ia menjadi percaya kepada Kristus. Ia melayani Paulus selama mereka bersama-sama. Tetapi Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon tuannya. Sebab itu Paulus menulis surat, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna bagimu, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Filipi 9b, Filipi ayat 9b, Filipi 9b sampai 12. Itu pasalnya, ya. Jadi Onesimus dulu yang ingin berbuat jahat, tapi Paulus membimbing dia sehingga Onesimus menjadi orang yang baik dan dia melayani bersama dengan Paulus bersama-sama. Dan Paulus sadar ketika dia sudah tua, makanya Onesimus ingin dikembalikan kepada tuannya, yaitu Filemon. Dia menulis surat, itulah suratnya, ya. Paulus meminta kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali di rumahnya, bukan hanya sebagai budak yang telah diampuni kesalahannya, tapi juga sebagai saudara di dalam Kristus. Karena Onesimus pun telah percaya kepada Kristus, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Filipi 15 sampai 16. Ini adalah suratnya Paulus kepada Filemon tentang Onesimus hambanya, ya. Roh Kudus membimbing Onesimus untuk bertobat melalui pelayanan Paulus. Demikian juga Filemon, seorang teman sekerja Paulus, dibimbing untuk mengampuni Onesimus. Orang yang tidak mau bertobat pasti akan dihukum oleh Allah. Tetapi Allah mengasihi orang-orang yang bertobat kepadanya. Rasul Paulus tidak saja melayani Onesimus, tapi juga Filemon tuannya. Roh Kudus membimbing Onesimus dan Filemon ke dalam pertobatan. Mereka tidak lagi memandang status orang merdeka atau budak, tapi dalam Kristus semua orang yang sudah bertobat menjadi saudara. Jadi ingat, ketika orang lain pun berbuat salah kepada kalian dan mau memohon ampun, meminta maaf kepada kalian harus memaafkannya dan anggaplah dia sebagai saudara kalian, ya. Itu dia, membimbing untuk bertobat dan akhirnya mengakui sebagai saudara, ya. Yang bagian D, membantu dalam berdoa. Roh Kudus adalah penggerak orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Kalian garis bawahi, Roh Kudus adalah penggerak orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Manusia tidak dapat berdoa karena keadaannya sebagai orang berdosa. Manusia berdosa sangat lemah dan tidak mampu berdoa. Iya, ketika kita berdosa, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Rasa bersalah yang sudah ada dalam diri kita, gitu ya. Dan tapi ketika kita sadar kita adalah orang berdosa, maka Roh Kudus yang akan menggerakkan kita untuk kita bisa berani untuk berdoa, datang ke hadapan Allah untuk memohon ampun, ya.
manusia berdosa sangat lemah dan tidak mampu berdoa. Roh Kudus yang meyakinkan orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Itu sebabnya orang percaya dapat berbicara kepada Allah. Roh Kudus mendorong umat Allah untuk berdoa. Bukan doa umat yang menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, melainkan Roh Kudus yang menggerakkan umat untuk berdoa. Ingat, bukan sepandai-pandainya kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan kata-kata yang indah, Tuhan akan mengampuni kita, tapi tidak. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk kita datang ke hadapan Allah, untuk kita berani berdoa, berbicara kepada Tuhan Allah, memohon ampun ya. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan umat Allah, bukan doa yang menggerakkan doa umat yang menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, tapi Roh Kudus yang menggerakkan umat untuk berdoa ya. Tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya berdoa, tapi Roh Kudus mengajarkan dalam hati dan pikiran orang percaya apa yang hendak disampaikan dalam doa kepada Tuhan. Roh Kudus membimbing kita agar kita dapat berdoa dengan benar. Doa yang benar lahir dari hati yang disampaikan dengan iman kepada Tuhan. Doa bukan hanya berkata-kata, melainkan berbicara kepada Tuhan. Jadi doa bukan karena kata-kata yang indah atau kata-kata yang bagus, bukan. Tapi doa adalah berbicara kepada Tuhan dari hati nurani kita sendiri ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika Dia tidak mendengar, mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dalam Roma 10 ayat 14. Jadi bagaimana orang lain bisa berkata-kata berdoa kepada Tuhan jika tidak ada yang menuntunnya, gitu ya. Jadi kita harus berani memberitakan firman kepada orang lain, supaya orang lain mendengarkan tentang kasih Kristus, sehingga orang lain juga berani datang kepada Kristus. Roh Kudus yang menggerakkan orang lain untuk datang kepada Kristus. Kita harus memberitakan tentang firman Tuhan, dan boleh itu lewat aplikasi hidup kita. Kok kamu baik sih? Orang lain bertanya, kok kamu itu pinter sih? Kok kamu itu bisa baik sih sama orang tuamu, hormat sama orang tuamu, sayang kepada orang tuamu? Kita bisa berkata, karena mereka melihat hidup kita gitu ya, benar. Kita bisa berkata, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena cinta kasihnya Tuhan kepada saya pun harus mencintai, mengasihi dan menghormati orang tua saya. Oh, bagaimana caranya? Ya aku datang kepada Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Yaitu Tuhan Yesus. Boleh dong aku datang kepada Tuhan Yesus. Kalian tuntun mereka datang kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan ya. Musa berbicara kepada Tuhan seperti dua sahabat yang sangat akrab. Apapun yang ada dalam hatimu dapat kamu katakan kepada Tuhan. Ia mendengarkan semua yang kamu katakan. Jika ada yang tidak sesuai dengan rencananya, Ia akan menolongmu mengerti sehingga menerima apa yang dilakukan Tuhan kepadamu. Setiap orang dapat berdoa kepada Tuhan karena bimbingan Roh Kudus. Rencia tidak dapat berkata-kata dalam doanya. Hatinya terlalu sedih setelah Tuhan mengambil ibunya. Kini ia seorang anak perempuan kecil tanpa ibu. Sejak hari itu hanyalah ayah yang menemani setiap hari. Rencia tidak ingin sekali teriak, Tuhan, mengapa engkau mengambil ibuku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku masih kecil? Tapi tidak terucap dari bibirnya. Hanya air mata yang mengalir di pipinya. Roh Kudus turut berdoa bersama agar keluhan-keluhannya yang tidak terucapkan itu sampai kepada Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26. Allah mengetahui semua yang ada dalam hatimu. Roh Kudus berdoa bagi kita dan Allah menerima doa kita. Mungkin kita gak dapat berkata-kata, mungkin kita gak pintar. Memang aku tidak pintar berdoa dengan baik, dengan benar. Minta Roh Kudus yang tuntun kalian untuk berkata-kata dalam doa sesuai dengan kebenaran Allah. Ketika seperti mengalami Rencia, dia kecil tapi ditinggal oleh ibunya. Rencia tidak bisa berkata-kata, dia ingin teriak lewat air mata, tapi Tuhan melihat keluhan air matanya. Tuhan mendengar. Roh Kudus menuntun dia untuk
Roh Kudus menuntun dia, apa yang ingin ucapkannya, keluhan-keluhannya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Nah, seperti itulah kita ya sayangnya. Jadi kita ingat, Roh Kudus sangat berperan penting dalam hidup kita. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang percaya kepada Allah, maka Roh Kudus terus akan menuntun hidup kita kepada kebenaran. Jangan tolak pimpinan Roh Kudus. Taatlah kepada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita mana yang salah, mana yang benar untuk kita lakukan, supaya kita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, ya. Oke, ingat peran Roh Kudus ada dalam hatimu, ada dalam pikiranmu, ada dalam ucapanmu, ada dalam penglihatanmu, ada dalam setiap tingkah lakumu. Lakukanlah yang baik. Taatlah kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, yang menjadi tugas kalian, PR kalian, halaman 75 dan 76. Lihat itu kegiatan pembelajaran. Yang harus dilakukan isilah kelompok yang pada tabel berikut sesuai dengan susunannya. Nah, boleh kalian tulis itu ya. Misalnya pertama, bangun tidur pagi, apa doa kalian? Bersyukur sebab telah bangun dengan tubuh sehat, bersyukur. Nah, itu kalian udah. Nah, halaman 76 boleh kan tambah misalnya doa mau belajar online, apa isi doa kalian? Kalian lakukan pagi apa siang? Terus makan siang, pagi apa siang? Misalnya atau sarapan dulu baru belajar online. Habis belajar online makan siang, habis itu doa mau tidur bisa. Ya, tulis seperti yang di atas, tuh keterangan pribadi. Kalau ada yang bisa bersama keluarga boleh, ya. Oke, ini kalian tulis saja di buku paket halaman 75 dan 76. Hanya bagian yang kolomnya saja ya nak ya, 4, 5, 6 tidak usah. Oke, nah ini saja yang menjadi tugas kalian. Nah refleksinya, semua orang punya hati nurani. Dari hati nurani selalu terdengar bisikan. Ada bisikan untuk berbuat jahat, berasal dari si iblis. Ada bisikan mengingatkan kita pada kebenaran agar tidak berbuat dosa, yang berasal dari Roh Kudus. Suara manakah yang kamu inginkan? Taatilah suara Roh Kudus agar Allah yang berkuasa dalam hidupmu. Tolak suara iblis karena hidupmu milik Tuhan. Biarkan Roh Kudus berperan penuh dalam hidupmu. Oke, inilah refleksi buat kita semuanya. Ini saja yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menolong kita semakin dekat kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar diingatkan peranan Roh Kudus dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus, karena kami meyakini dan mengimani Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun hati kami mana yang benar, mana yang salah Bapa. Ajarlah sedari kecil Tuhan anak-anak-Mu taat pada pimpinan Roh Kudus, agar hidup mereka selalu berjalan dalam kebenaran ya Bapa. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu, biarlah selalu dalam keadaan sehat yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan dan anak yang dengar-dengaran akan kedua orang tua mereka ya Bapa. Berikan Tuhan juga orang tua mereka kesehatan, yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar, dan berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada orang tua mereka. Dan berkati kami guru-guru yang ada di sekolah Tuhan, ajar kami untuk juga selalu memberi yang terbaik kepada setiap anak murid kami. Dan Tuhan berkatilah hidup kami selalu agar setiap ilmu yang kami berikan menjadi berkat buat anak-anak murid kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus berkati kalian. Bye-bye.